يا أيها الذين آمنوا إذا قيل لكم تفسحوا في المجالس فافسحوا يفسح الله لكم وإذا قيل انشزوا فانشزوا يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما واجعلنا من الصالحين آمين يا رب العالمين. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah yang sangat banyak memberikan nikmat kepada kita semua, sehingga dengan nikmatnya malam hari ini kita bisa bertemu kembali dalam kajian tafsir Al-Quranul Karim. Baik Bapak Ibu, kita lanjutkan tafsir surah Ali Imran. Malam hari ini kita masuk juz 4, ya, juz 4 awal surah Ali Imran ayat 92, ya. Kita baca dari ayat 92 sampai ayat 95, ya. Nah, perlu diperhatikan, ya, dan diingat bahwa akhir juz itu bukan akhir suatu pembahasan, ya. Akhir dari suatu pembahasan itu adalah akhir surat, Bapak Ibu. Makanya kalau dibandingkan, ya, membaca Al-Quran satu juz dengan satu surat, ya, satu juz dengan satu surat, maka yang lebih afdol adalah membaca satu surat, karena sempurna dari awal sampai akhir. Adapun satu juz belum tentu sempurna. Buktinya juz 4 dan juz 3 ini pembahasannya masih menjadi satu, jemaah rahimakumullah. Jadi pembahasan di juz 3 ini juga berlanjut ke juz 4, ya. Cuman dibuatkannya juz ini sebenarnya di zaman Nabi tidak ada juz-juz, ya Bapak Ibu. Di zaman Nabi itu hanya ada surat. Adapun juz ini yang membuat adalah para ulama untuk memudahkan, ya, memudahkan orang-orang membaca Al-Quran sampai mana dia membacanya, ya. Baik, kita baca dulu ayat 92 sampai 95. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Lan tanalul birra hatta
تنفقوا مما تحبون وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم وما تنفقوا من شيء فإن الله به عليم كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل كل الطعام كان حلا لبني إسرائيل إلا ما حرم إسرائيل على نفسه من قبل أن تنزل التوراة قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين قل فأتوا بالتوراة فاتلوها إن كنتم صادقين فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون فمن افترى على الله الكذب من بعد ذلك فأولئك هم الظالمون قل صدق الله فاتبعوا ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين Baik, ayat sebelumnya berbicara tentang orang kafir setelah mereka beriman, berarti orang-orang yang murtad. Kemudian setelah mereka murtad, kekafiran mereka semakin menjadi-jadi. Dan ketika itu kemungkinan mereka untuk bertaubat sangat kecil. Sehingga ulama mengatakan mereka ini baru sadar dan bertaubat kepada Allah ketika kematian telah datang kepada mereka. Maka taubat mereka saat itu tidak akan diterima oleh Allah. Lan tuqbala taubatuhum. Taubat mereka tidak akan diterima. Kemudian seandainya mereka memiliki emas seluas bumi untuk menebus azab mereka di akhirat,
maka tebusan itu tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di akhirat tidak ada lagi tebusan. Harta dan anak jika ingin dijadikan sebagai tebusan tidak ada manfaatnya. Bahkan di ayat lain Bapak Ibu, mereka akan menebus diri mereka dengan anaknya, dengan suaminya, dengan orang tuanya, dengan bapaknya, ibunya. Sebagaimana yang disebutkan dalam surah Al-Ma'arij. Yawaddul mujrimu law yaftadi min adzabi yaumi idzim bibani wa sahibatihi wa akhihi wa fasilatihi allati tu'wi wa man fil ardi jami'an thumma yunji. Kalla, kata Allah, orang-orang yang banyak berbuat dosa kelak pada hari kiamat, mereka sangat amat ingin jika seandainya mereka bisa menebus azab Allah agar mereka selamat dengan anak mereka, wa sahibatihi, dengan istri mereka. Istri yang ketika di dunia dia rela mati demi istrinya, tapi di akhirat istrinya dijadikan sebagai tebusan. Wa akhi, dan dengan saudaranya. Wa sahibatihi wa akhi wa fasilatihi allati tuwi, keluarganya yang melindungi dia pun ingin menjadikannya sebagai tebusan. Wa man fil ardi jami'an thumma yunji, dan semua orang di atas muka bumi ini kalau bisa dia jadikan sebagai tebusan, maka dia akan menjadikannya, kemudian dia akan selamat. Tapi Allah mengatakan apa? Kalla, tidak. Jamaah rahimakumullah, tidak bisa. Ya. Kekafiran mereka sangat besar sekali dosanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala sehingga tidak bisa ditebus dengan apapun, Bapak Ibu. Nah, berbeda dengan orang beriman. Orang beriman kelak di akhirat mungkin dia ditetapkan azab atau dihukum, tapi bisa saja orang beriman menebus hukuman atau azab itu dengan harta mereka. Harta yang seperti apa? Harta yang disedekahkan oleh mereka, Bapak Ibu. Itu akan datang membela mereka, menolong mereka, atau menyelamatkan mereka dari azab. Maka di ayat berikutnya, ayat 92, Allah bicara tentang sedekah atau infak. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Nah, ini ayat sering kita dengarkan kan? Sering didengarkan, sering disampaikan oleh para mubaligh, para ustadz. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kalian tidak akan mendapatkan kebaikan atau kebajikan sehingga kalian menafkahkan harta yang kalian sukai. Ya, baik. Itulah hubungan ayat ini dengan ayat sebelumnya. Ya. Maka kalau kita ingin ada harta kita yang membela kita nanti di hadapan Allah, harus ada sebagian dari harta kita yang kita sedekahkan, yang kita infakkan. Jamaah rahimakumullah. Adapun harta yang kita simpan, yang kita makan, yang kita pakai sendiri, tidak kita sedekahkan, itu justru akan memberatkan kita di hari kiamat. Karena hisabnya panjang, Bapak Ibu. Ya. Baik. Lan tanalul birra. Lan ini kalimat yang digunakan untuk sesuatu yang tidak akan mungkin terjadi. Seperti orang kafir ya, ketika dia ingin menebus kekafiran mereka kelak pada hari kiamat dengan harta mereka, Allah mengatakan lan, tidak akan diterima. Nah, begitu juga dengan ayat ini ya. Allah memulai dengan kata lan, tidak akan mungkin. Jadi nggak mungkin, Bapak Ibu. Tanalul birra, kalian bisa mendapatkan atau meraih al-birra, kebajikan. Kalau terjemahannya apa? Kebajikan ya. Nah, kebajikan yang sempurna. Apa makna al-birra dalam ayat ini? Al-birra secara bahasa, Bapak Ibu, memang artinya adalah kebaikan. Ya, satu akar kata dengan barrun. Ya, barrun. Barrun apa artinya? Ya, Pak. Fil barri wal
bahri. Kalau bahri apa artinya? Lautan. Kalau barri daratan, Bapak Ibu. Fil barri wal bahri. Jadi kalau ba-nya berharkat kasrah, maka maknanya daratan. Kalau ba-nya berharkat, mohon maaf, kalau ba-nya berharkat fathah, maknanya apa? Daratan. Kalau berharkat kasrah, kebaikan. Barrun daratan, birrun kebaikan. Nah, sebenarnya kata itu, kata ulama, kalau dari asal yang sama itu memiliki keterikatan makna, Bapak Ibu. Seperti rajulun dengan rijlun. Rajulun laki-laki, rijlun kaki. Apa kaitannya? Bahwa laki-laki itu memang berjalan, ya, pergi, bekerja, cari nafkah. Kalau perempuan bahasa Arabnya imro'atun. Cermin bahasa Arabnya mir'atun. Nah, itu ada kaitannya perempuan dengan cermin, bahwa perempuan ini suka bercermin, bahkan rela menghabiskan waktu berjam-jam di depan cermin. Itulah perempuan, Pak, ya. Nah, begitu juga barun dengan birrun. Apa kaitannya? Kata ulama, makna asal dari kata dari kata birrun dan barun ini adalah luas atau lapang, Bapak Ibu. Kenapa daratan itu disebut birrun? Karena dia lapang. Jemaah rahimakumullah. Kenapa kebaikan itu disebut dengan barrun, dari birrun, ya Bapak Ibu? Karena kebaikan itu akan membuat hati menjadi lapang. Orang ahli kebaikan maka cenderung hatinya lapang. Beda dengan orang yang melakukan keburukan. Keburukan itu bikin hati kita menjadi sempit, Bapak Ibu. Fa inna syarra ribatun, kata Nabi. Sesungguhnya keburukan itu ribah, akan menimbulkan kegundahan, kesempitan, kegalauan dalam hati. Jemaah rahimakumullah, ya. Nah, kemudian kebaikan apa yang dimaksud oleh ayat ini? Lan tanalul birra, kalian tidak akan mungkin mencapai al birra, kebaikan yang sempurna. Nah, jumhur ulama tafsir, Bapak Ibu, mengatakan bahwa al birra yang dimaksud oleh ayat ini adalah al jannah, surga. Karena tidak ada kebaikan melebihi daripada surga. Jemaah rahimakumullah, ya. Nah, jadi kalau ditafsirkan lan tanalul birra ay al jannata, kalian tidak akan mencapai atau tidak akan mendapatkan surga, ya. Karena salah satu bentuk Allah berbuat baik kepada hambanya adalah Allah memasukkan hambanya itu ke dalam surga sebab kebaikan yang dia lakukan. Jemaah rahimakumullah, ya. Baik, kita ambil penafsiran dari jumhur ulama bahwa al-birru di sini maksudnya adalah surga, ya. Walaupun ada sebagian mengatakan al-birru ini bukan surga, tetapi semua kebaikan itu kuncinya adalah infak, sedekah. Kalau kita bersedekah, kalau kita berinfak, terutama infak harta yang kita suka, yang kita senangi, maka pintu-pintu kebaikan itu akan terbuka lebar dalam kehidupan kita. Ini penafsiran yang kedua. Tapi jumhur ulama mengatakan al-birru di sini adalah surga. Jemaah rahimakumullah. Baik. Hatta tunfiqu mimma tuhibbun, kecuali tunfiqu, kalian menginfakkan, mimma apa, tuhibbun, yang kalian sukai atau yang kalian cintai. Jemaah. Jadi kalau kita merujuk kepada ayat ini, bahwa kita nggak akan bisa mendapatkan surga, Bapak Ibu, kecuali kita rela menginfakkan dengan ikhlas apa yang kita sukai, ya, apa yang kita cintai. Jemaah rahimakumullah. Apa yang dicintai itu, Bapak Ibu? Dan apa yang paling disukai oleh manusia dalam hidup ini? Hah? Jawabannya pasti tahu semua kan? Apa yang paling disukai oleh kita, Pak? Ini fulus. Jemaah rahimakumullah, ya. Jadi siapa yang nggak senang fulus, Bapak Ibu? Nah, berarti ulama jumhur mengatakan mimma, dari apa di sini adalah dari harta.
yang kalian sukai. Jemaah rahimakumullah. Nah, harta yang disukai itu ya ada beberapa kemungkinan ya. Yang pertama karena harta itu jumlahnya banyak. Ya kan? Kalau jumlahnya sedikit disukai enggak? Jenengan punya duit 2000 gitu. Senang enggak jenengan kalau punya duit 2000? Hah? Senang kan? Enggak ya? Enggak. Makanya disedekahkan. Nah, itu bukan mimma tuhibbun, Bapak Ibu. Kalau 10.000 agak senang ya. Nah, yang paling disenangi itu berapa? Yang warna merah ya. Nah, yang warna merah itulah yang disebut dengan mimma tuhibbun. Jadi kalau ada kotak amal lewat ya, yang kita ambil itu kan dipilih itu. Ada 2.000, 5.000, 10.000, 50.000, 100.000. Mana yang paling disenangi? Yang 100.000 disedekahkan, dimasukkan. Itulah yang disebut dengan mimma tuhibbun. Jemaah rahimakumullah. Jadi mimma tuhibbun, apa yang kalian sukai itu bisa kemungkinan yang pertama adalah karena jumlahnya banyak. Sebab orang akan merasa merasa sayang ya kalau dia harus kehilangan sesuatu yang banyak. Kalau dia hilang duit 2.000 ya biasa-biasa aja. Tapi kalau dia hilang duit misalnya 50.000, Bapak Ibu, dia sayang ya kan, dia kepikiran. Nah, itu namanya dia cinta, dia sayang sama uang itu. Kalau disedekahkan itu termasuk mimma tuhibbun. Ya. Kemungkinan yang kedua, jemaah rahimakumullah, mimma tuhibbun ini adalah kualitas yang bagus. Mungkin kecil ya, nilainya enggak tidak banyak tapi kualitasnya bagus, Bapak Ibu. Ya, kualitasnya bagus. Nah, dibandingkan yang lainnya. Lalu panjenengan merasa sayang sekali ketika kehilangan barang itu. Nah, panjenengan sedekahkan itu termasuk mimma tuhibbun. Jamaah rahimakumullah. Ya. Kemudian yang ketiga termasuk juga mimma tuhibbun adalah kalau orang itu membutuhkan. Ya, misalnya panjenengan nih butuh butuh kendaraan kan, atau butuh apa? Butuh uang misalnya. Atau butuh pakaian begitu. Tapi panjenengan melihat ada orang yang lebih membutuhkan. Akhirnya panjenengan memberikannya kepada dia, menyedekahkannya kepada dia. Ini termasuk mimma tuhibbun. Karena orang akan berat sekali kehilangan sesuatu yang dia butuhkan. Tapi dia lawan itu, Bapak Ibu. Dia rela kehilangan sesuatu yang dia butuhkan itu untuk Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang dimaksud dengan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Jamaah rahimakumullah. Kalau zaman sekarang ya banyak ya contohnya Bapak Ibu. Tapi kalau di zaman Nabi, zaman di mana ayat ini turun, itu sudah bisa dipetakan, sudah bisa dinilai mana harta yang disukai, yang paling dicintai ya, dan mana harta yang biasa-biasa saja. Kalau dulu zaman Nabi yang paling disukai adalah kebun korma yang produktif. Jemaah rahimakumullah. Ya. Orang banyak memuji kebun itu. Orang banyak mengambil manfaat dari kebun itu. Nah, itu termasuk harta yang dicintai. Dan ada sahabat, nanti ada ceritanya Bapak Ibu, mereka menyedekahkan kebun kormanya yang mereka senangi ya, karena mendengarkan ayat ini. Subhanallah. Kemudian apalagi harta yang paling disenangi oleh orang saat itu Bapak Ibu? Unta, ya kan? Kemudian kuda. Yang paling disenangi lagi adalah apa? Budak. Nah, apalagi budaknya cantik. Jamaah rahimakumullah. Ya. Baik. Nah, kita lihat bagaimana para sahabat menafsirkan ayat ini. Subhanallah, beda dengan kita, Bapak Ibu ya. Kita ini kan menafsirkan dengan lisan kita. Kalau mereka menafsirkan dengan perbuatan mereka. Subhanallah. Ya. Kita ini nggak ada apa-apanya dibandingkan sahabat ya. Kita sering dengar ayat ini, kita sering membaca ayat ini, tapi itu hanya
berhenti di lisan saja, di pemahaman saja. Belum kita terjemahkan dalam perbuatan kita. Jemaah rahimakumullah. Nah, sahabat ketika menafsirkan ayat ini, mereka langsung tafsirkan dengan perbuatan mereka. Nah, seperti sahabat Abu Thalhah. Abu Thalhah ini termasuk sahabat yang banyak hartanya di kota Madinah, termasuk sahabat Ansor yang banyak hartanya, Bapak Ibu. Nah, beliau itu dari sekian banyak harta yang beliau miliki, ada satu harta beliau yang paling beliau sukai, yaitu kebun kurma yang ada di Bayruha. Nah, kebun ini berhadapan dengan Masjid Nabawi. Jemaah rahimakumullah. Nabi SAW pernah masuk ke kebun tersebut, ya, meminum air yang ada di dalamnya, karena air di kebun itu sangat segar, buahnya bagus-bagus. Jemaah rahimakumullah, ya. Kemudian ketika ayat ini turun, yaitu surah Ali Imran ayat 92, kemudian dibacakan oleh Nabi SAW, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Abu Thalhah berdiri, jemaah rahimakumullah, lalu dia menghadap kepada Rasulullah SAW dan mengatakan, ya Rasulullah, Allah berfirman, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Dan hartaku yang paling aku sukai, yang paling aku cintai adalah kebun kurma yang ada di Bayruha, berhadapan dengan Masjid Nabawi. Wa innaha sadaqatun lillah. Mulai sekarang aku akan sedekahkan kebun kurma itu karena Allah Subhanahu wa taala. Arju barraha wa dhukhraha indallah. Aku berharap mendapatkan surga dan simpanan di sisi Allah Subhanahu wa taala, simpanan yang terbaik. Fadhaha ya Rasulullah haitsu arakallah. Silakan kau perlakukan kebun kurma itu seperti apa Allah membimbing engkau. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan bah. Ya. Bah itu kalimat apa ya? Kalimat yang diungkapkan untuk menunjukkan takjub, luar biasa. Bah. Kalau kita apa, Pak? Kalau kita apa? Wow, gitu kan. Ya, wow, apalagi luar biasa. Kalau Nabi bah, ya. Kemudian kata Nabi apa? Dzalika malun rabih. Dzalika malun rabih. Itu harta yang menguntungkan. Itu harta yang menguntungkan. Subhanallah. Kemudian Nabi mengatakan, wa qad sami'tu ma qulta. Aku telah mendengar apa yang kau ucapkan wahai Abu Thalhah. Kemudian wa inni ara an taj'alaha fil aqrabin. Dan aku melihat bahwa hartamu yang paling kamu cintai hendaklah kamu sedekahkan kepada kerabat-kerabatmu. Kemudian Abu Thalhah mengatakan, kata Abu Thalhah, af'al ya Rasulullah, faqasamaha Abu Thalhah fi aqaribihi wa bani ammihi. Aku akan melakukannya wahai Rasulullah. Maka Abu Thalhah kemudian membagikan harta kebun kurmanya itu kepada kerabat-kerabatnya dan anak-anak pamannya. Jamaah rahimakumullah. Nah, ini hebatnya para sahabat, Bapak Ibu. Mereka menafsirkan Al-Qur'an tidak lagi dengan kata-kata, tapi juga dengan perbuatan mereka. Subhanallah. Ada enggak orang sekarang seperti Abu Thalhah ini? Susah kita nyarinya, jemaah rahimakumullah. Ya, kita sendiri aja kalau kita punya 5 mobil misalnya, dari 5 mobil itu ada 1 mobil yang paling disukai, orang ingin membeli nggak dikasih, mau ditawar berapapun nggak dikasih. Karena apa? Itu mobil antik misalnya, mobil unik. Orang di Malang ini yang punya hanya 2, ya kan, wali kota sama jenengan. Jemaah rahimakumullah. Tapi kemudian setelah panjenengan dengarkan ayat ini, pulang dari pengajian tafsir ini, panjenengan pulang menyedekahkan mobilnya karena Allah. Itulah perbuatannya para sahabat, Bapak Ibu. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Subhanallah. Ya. Baik, ada lagi kisah, yaitu kisah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Kata Umar, ya Rasulullah, lam usib malan qattun huwa anfasu indi min sahmil ladzi huwa bi Khaybar. Wahai Rasulullah,
tidak ada harta bagiku yang pernah aku dapatkan lebih berharga daripada ghanimah Khaybar. Jadi waktu kaum muslimin berperang dengan orang Yahudi, dan orang Yahudi sudah mundur terlebih dahulu sebelum berperang, sehingga mereka meninggalkan harta mereka, kebun-kebun kurma mereka. Ya, kaum muslimin mendapatkan harta ghanimah. Kata Umar, ya Rasulullah, tidak ada harta yang paling aku sukai daripada harta ghanimah Khaybar. Kemudian Rasulullah SAW ditanya oleh Umar bin Khattab, kata Umar, fama ta'muruni bih, apa yang kau perintahkan kepadaku untuk memperlakukan harta itu? Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, habsul asli wasabbiri thamrah. Kata Rasulullah, tahanlah pokoknya dan sedekahkanlah hasilnya. Subhanallah, Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada lagi kisah Umar bin Khattab radhiyallahu an. Bagaimana beliau mengamalkan ayat ini? Ketika Umar menulis surat kepada Abu Musa al-Asy'ari yang menjadi gubernur waktu beliau menjadi khalifah, salah satu gubernurnya adalah Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu an, untuk membeli seorang budak dari Sabi Jalu, ya, dari Sabi Jalu, jamaah rahimakumullah, sebuah daerah. Itu terkenal budaknya bagus-bagus, Bapak Ibu. Kemudian ketika budak itu didatangkan kepada Umar, dan budak itu adalah budak perempuan, ya, Umar terpesona dengan kecantikannya, jemaah rahimakumullah. Ya, so jarang-jarang ada budak yang cantik. Biasanya budak itu kan kulitnya hitam, ya, tidak terurus, Bapak Ibu. Ini ada budak cantik sekali, kemudian membuat Umar kagum. Tetapi Umar bin Khattab radhiyallahu an membaca firman Allah ini, innallaha ta'ala yaqul lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kemudian Umar memerdekakan budak perempuan itu. Ya, dimerdekakan dan dibebaskan oleh dia. Jemaah rahimakumullah. Subhanallah, Bapak Ibu. Ya. Luar biasa sekali. Ya, bagaimana? Ada lagi kisah anaknya Umar bin Khattab. Namanya siapa? Abdullah bin Umar. Ringkas ceritanya, beliau ini mendapatkan ikan yang sangat beliau senangi, Bapak Ibu. Ikan udah dipanggang, udah dikasih bumbu, udah segala macam, disimpan di atas roti, ya kan, sebagai penyedap, jemaah, sebagai lauk, ya. Ketika beliau mau makan, ternyata ada pengemis yang datang. Kemudian pembantunya dibilangin sama Abdullah bin Umar, tolong kau kasihkan ikan ini kepada pengemis itu. Kata pembantunya, wahai Tuan ini susah dapat ikan ini. Kenapa Tuan setelah Tuan dapat dan Tuan siap memakannya, kok malah dikasihkan kepada pengemis? Tuan kan bisa menggantinya dengan uang. Tuan tidak harus memberikan pengemis itu ikan ini, tetapi Tuan bisa memberikan dia uang, ya. Kemudian pembantunya itu pun keluar, Bapak Ibu, memberikan uang kepada si pengemis tanpa seizin dari Abdullah bin Umar. Kemudian setelah dia datang lagi kepada Abdullah bin Umar berkata, tolong kau berikan ikan ini kepada pengemis itu. Kata si pembantunya, wahai Tuan, aku telah memberikan uang kepadanya. Tidak, kata Abdullah bin Umar, kamu berikan ikan ini kepada dia. Karena saya mengingat firman Allah, lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Ya. Maka diberikanlah ikan itu kepada si pengemis, jamaah rahimakumullah. Subhanallah. Ya. Bagaimana para sahabat menerjemahkan ayat ini dalam kehidupan mereka, Bapak Ibu. Luar biasa sekali. Ya. Ada sebagian ulama yang di negara kita ini, ya, yang mengamalkan ayat ini. Jadi ketika ada orang memuji barang miliknya langsung dikasih. Ada orang memuji barang miliknya langsung dikasih. Jemaah rahimakumullah. Karena apa? Karena kalau barang itu dipuji oleh orang, berarti barang itu barang yang terbaik. Langsung dikasih, disedekahkan. Jemaah rahimakumullah. Ya. Makanya jangan memuji barang-barang saya, Bapak Ibu. Ya. Masya Allah Ustaz, HP-nya bagus sekali gitu kan. Aduh, ini berat juga. Ya. Baik. Subhanallah, ya. Kemudian di sini ada kalimat mimma tuhibbun. Mimma, min di sini maknanya ada dua, ya. Bisa min lit tab'id, bisa juga min lil jinsi. Kalau min lit tab'id ini makna aslinya atau kata aslinya min, Bapak Ibu. Min ma.
Tapi karena idgham bi gunnah akhirnya digabung jadi satu, mimma. Jamaah rahimahullah. Sebagian mushaf tulisannya minma. Tapi di mushaf kita ini tulisannya jadi satu, mimma. Jadi min di situ maknanya dua, bisa sebagian berarti maknanya sebagian yang kamu sukai. Jangan semuanya. Kalau kamu suka uang 100.000, jangan sedekahkan 100.000. Tapi sedekahkan berapa? 50.000. Sebagiannya saja. Baik. Makna yang kedua, min di sini ya bermakna lil jinsi. Itu bermakna semuanya, jemaah rahimakumullah. Artinya kamu suka 100.000-nya sudah sedekahkan 100.000 itu. Itu yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, Bapak Ibu. Nah, sehingga dalam hal ini ulama berbeda pendapat. Mana yang lebih afdal? Sedekah itu semuanya ataukah sebagian? Mana yang lebih afdal, Pak? Kalau kita punya uang nih, uang kita satu-satunya uang 100.000. Yang lebih afdal sedekah semuanya 100.000 ataukah sebagian? Sebagian apa seperberapa itu? Baik ya. Ulama berbeda pendapat. Dia mengatakan lebih afdal semuanya, Bapak Ibu. Berdasarkan hadis ketika Abu Bakar datang ke Rasulullah, ditanya oleh Rasulullah. Karena Abu Bakar banyak bawa harta yang banyak kan? Rasulullah bertanya, "Apa yang kau tinggalkan untuk keluargamu wahai Abu Bakar?" Kata Abu Bakar, "Aku tinggalkan Allah dan Rasulnya." Subhanallah. Jadi Nabi tidak menegur Abu Bakar. Kalau memang itu tidak boleh, tidak afdal, Bapak Ibu, tentu Nabi akan menegur. Oh, tidak boleh kau lakukan seperti itu. Harusnya kau ada yang kau tinggalkan kepada untuk keluargamu. Tapi Nabi tidak melakukan itu. Dia marah Allah. Tapi di sisi lain ada Nabi menyebutkan ya hadis bahwa Nabi memuji sahabat yang sedekahnya setengah harta, tidak semuanya. Kata Nabi, "Innaka antadhara warathataka aghniya khairun min antadharahum 'alatan yatakaffafuna an-nas." Sesungguhnya engkau meninggalkan ahli warismu dalam keadaan cukup itu lebih baik daripada kau meninggalkan mereka dalam keadaan miskin sehingga meminta-minta kepada manusia. Ini dalil bahwa sedekah sebagian itu lebih afdal daripada semuanya. Ya, tinggal kita lihat aja mana yang lebih maslahat, ya, semuanya atau sebagian. Kalau yang lebih maslahat sebagian, maka yang lebih afdal adalah sebagian, jemaah rahimakumullah, ya. Tapi kita ini nggak disebut begitu ya, pasti kita sedekah sebagian. Kalau perlu bukan sebagian ya, seperberapanya, jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu. Makanya sedekah itu keutamaannya bukan dari jumlah, tetapi dari persentasenya, dari persenannya. Kalau kita punya uang hanya 100.000, kemudian kita sedekah 50.000, Bapak Ibu, itu kita dianggap sedekah setengah harta. Ada orang punya uang 1 juta, dia sedekah 500.000. Pahala yang 50.000 dengan yang 500.000 ini sama nggak? Sama-sama sedekah setengah harta. Jemaah rahimakumullah, Bapak Ibu. Oke. Kemudian ayat ini juga menunjukkan, kata ulama, bahwa semakin kita cinta kepada harta, maka semakin besar pahalanya jika harta itu kita sedekahkan. Kenapa semakin besar pahalanya? Karena menyedekahkan harta yang paling kita cintai, Bapak, itu dibutuhkan kekuatan iman. Ya, dibutuhkan kekuatan iman, jemaah rahimakumullah. Ya. Baik, makanya pahalanya besar, ya. Kemudian, wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Dan apapun yang kalian infakkan, min syai'in, dari sesuatu, dari apapun, berupa harta, berupa makanan, atau apa saja yang kalian infakkan, kata Allah, fa innallaha bihi alim. Sesungguhnya Allah maha tahu. Allah tahu berapa yang kamu infakkan, walaupun manusia nggak tahu. Kemudian yang kedua, Allah tahu apa motivasi kamu berinfak, walaupun orang-orang nggak tahu. Orang mengira kamu orang yang dermawan, orang yang
berinfak karena Allah, tapi Allah tahu niat kamu sebenarnya apa berinfak itu. Kemudian Allah juga tahu bahwa ketika kamu berinfak, ya kan, meskipun orang lain tidak tahu bahwa kamu telah berinfak. Maka ayat ini hendaklah menjadi motivasi bagi kita bahwa kita mencukupkan diri dengan pengetahuan Allah. Ayat ini juga kata ulama menunjukkan bahwa sedekah itu lebih utama disembunyikan. Karena ketika berbicara sedekah, Allah menyebut dirinya dengan kalimat fa innallaha bihi alim. Allah Maha tahu. Ya kan? Allah Maha tahu. Artinya manusia nggak perlu tahu sedekah kamu. Cukup Allah saja yang tahu. Karena Allah yang ngasih pahala, bukan manusia. Ya. Baik, kita lanjutkan ayat berikutnya. Kullu ta'ami kana hillan li bani Israil illa ma harrama Israilu ala nafsih. Semua makanan itu halal bagi Bani Israel. Jadi ayat 92 ini Bapak Ibu sudah satu paragraf ya. Ini pindah ke paragraf yang baru. Jamaah rahimakumullah. Apa kaitan dengan ayat sebelumnya? Ayat sebelumnya berbicara tentang infak. Ayat ini berbicara tentang makanan. Jamaah rahimakumullah. Bahwa infak yang paling baik itu ya adalah infak makanan Bapak Ibu. Ya, karena semua manusia ini butuh makan, ya. Nah, Allah bercerita tentang makanan yang pernah diharamkan kepada Bani Israel. Kullu ta'ami kana hillal li Bani Israel. Setiap makanan itu halal bagi Bani Israel. Ini semua halal Bapak Ibu. Ini dulu nggih. Dulu di zaman Nabi Yakub alaihissalam. Illa ma harrama Israel, kecuali apa yang diharamkan oleh Israel ala nafsihi, atas dirinya sendiri. Israel yang dimaksud oleh ayat ini adalah siapa? Nabi Yakub Bapak Ibu. Jadi semua makanan waktu itu halal kecuali yang diharamkan oleh Nabi Yakub atas dirinya sendiri, sehingga itu juga disahkan oleh Allah, ya kan, diterima oleh Allah, akhirnya haram juga untuk anak cucunya, jamaah rahimakumullah, untuk pengikutnya. Kenapa Nabi Yakub mengharamkan makanan atas dirinya? Apa yang diharamkan? Dalam satu riwayat hadis Bapak Ibu, yang diharamkan adalah unta dan susunya, daging unta dan susunya. Jadi kisahnya itu Nabi Yakub mengalami sakit yang cukup parah, jamaah rahimakumullah. Beliau berobat tapi nggak sembuh-sembuh begitu. Akhirnya beliau bernadar. Nah, nadarnya ini agak unik nadarnya. Orang kan kalau udah bingung biasanya nadarnya macam-macam Bapak Ibu, ya kan. Nadar kalau sembuh nggak akan makan daging onta dan tidak akan minum susu onta. Jemaah rahimakumullah. Ya, ternyata Allah menerima nadarnya. Allah sembuhkan Nabi Yakub. Maka saat itu Nabi Yakub mengharamkan dirinya dan tentu juga kepada anak-anaknya dan pengikutnya untuk makan daging unta dan minum susunya. Jemaah rahimakumullah. Ya. Baik. Min qabli an tunazzalat Taurah, sebelum diturunkannya Taurat. Maksudnya jauh sebelum diturunkan Taurat. Taurat itu zaman Nabi siapa? Ya, Nabi siapa? Nabi Musa kan? Nabi Yakub ini kira-kira Bapak Ibu, kalau di dalam sejarah itu kira-kira 500 tahun sebelum Nabi Musa. Berarti 500 tahun itu, jarak selama 500 tahun daging onta dan susu onta itu haram bagi Bani Israel. Gara-gara Nabi Yakub sendiri bernazar demikian, akhirnya diterima dan menjadi hukum, jamaah rahimakumullah. Ya. Tapi setelah turunnya Taurat di zaman Nabi Musa alaihissalam, hukum haram daging onta dan susu onta itu dihapus. Buktinya apa? Tidak ada ayat Taurat yang mengharamkan daging onta dan susu onta. Paham nggak? Itu maksud dari ayat min qabli an tunazzalat Taurah.
Kenapa sih ayat ini kok diceritakan? Bapak Ibu, ini kan kejadian zaman dahulu. Pasti ada sebab, jemaah rahimahullah. Ya, Bani Israel atau orang Yahudi di masa Nabi ini suka mengolok-olok orang Muslim. Orang Muslim itu agamanya nggak bener kata mereka. Salah itu agamanya. Masa makan daging unta? Masa minum susu unta? Padahal Allah mengharamkan daging unta dan susu unta kepada nabi-nabi sebelumnya. Begitu. Nah, maka kaum muslimin masa terganggu jemaah Allah dengan cibiran mereka itu ya, dengan olok-olokan mereka itu. Akhirnya Allah turunkan ayat ini membantah bahwa memang daging dan susu unta itu pernah diharamkan. Tetapi setelah itu itu berlaku sebelum turunnya Taurat. Di masa Nabi Yakub sampai sebelum turunnya Taurat. Adapun sebelum masa Nabi Yakub berarti Nabi siapa? Ayahnya Nabi Yakub siapa namanya? Nah, biar nggak ngantuk jadi saya tanya. Siapa namanya? Nabi Ishak. Jadi di masa Nabi Ishak, Nabi Ibrahim dan seterusnya, daging onta dan susu onta halal jemaah rahimakumullah. Ini berlaku hanya di masa Nabi Yakub sampai sebelum turunnya kitab Taurat. Nah, setelah turunnya kitab Taurat, haramnya daging onta dan susu onta itu dihapus oleh Allah. Bapak Ibu. Makanya Allah turunkan ayat ini untuk membantah pernyataan Yahudi bahwa daging onta dan susu onta itu tetap diharamkan. Padahal tidak. Jemaah rahimakumullah. Sampai Allah menantang dalam ayat ini. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Sampaikan kepada mereka Muhammad, datangkan Taurat, lalu bacakan kepada kami Taurat itu. Jika pernyataan kalian benar. Ada nggak di dalam kitab Taurat ayat yang mengharamkan daging onta dan susu onta? Ternyata nggak ada, Bapak Ibu. Ya, ini hujah yang paling kuat ya. Hujah yang paling kuat itu berhujah dengan kitab mereka sendiri. Misalnya dengan debat dengan orang Nasrani ya. Hujah yang paling kuat bagaimana? Bukan hujah dengan Al-Quran, tapi hujah dengan kitab mereka sendiri. Ada seorang mu'allaf jemaah rahimahullah yang sering muncul di laman YouTube saya, Bapak Ibu. Itu kalau membahas agama Kristen langsung diungkap kesalahan orang-orang Kristen itu dari kitab Bible sendiri. Ya, ini hujah yang paling kuat jemaah rahimakumullah. Sehingga mereka nggak bisa mengelak lagi Bapak Ibu. Karena itu kitab yang diyakini oleh mereka. Tapi ternyata membantah keyakinan mereka sendiri ya. Qul fa'tu bit-taurati fatluha in kuntum shadiqin. Kemudian فَمَنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Siapa yang membuat kedustaan atas nama Allah? Orang Yahudi mengatakan bahwa Allah mengharamkan daging onta dan susu onta. Mereka telah berbuat kedustaan, padahal dalam kitab Taurat tidak diharamkan oleh Allah. Apa kata Allah? فَأُولَئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Bapak Ibu ya, jadi kezaliman yang paling besar itu adalah berbuat kedustaan lalu diatasnamakan Allah, bukan Al-Quran tapi dibilang Al-Quran, tidak ada dalam Al-Quran tapi dibilangnya ada dalam Al-Quran ya. Orang awam percaya, tapi orang berilmu bisa menilai bahwa ucapan itu bukan dari Al-Quranul Karim. Kemudian Qul sadaqallah. Qul, katakanlah Muhammad, sadaqallah, maha benar Allah. Dalam hal ini yang benar siapa? Allah, bukan Yahudi. Yahudi mengharamkan daging onta dan susu onta, sedangkan Allah menghalalkan Bapak Ibu. Maka yang benar adalah Allah. Fattabi'u millata Ibrahim hanifa. Maka ikutilah agama Ibrahim hanifan, yang lurus. Nah, agama Ibrahim itu mengharamkan atau menghalalkan daging onta? Menghalalkan. Kalau agamanya Nabi Yakub mengharamkan. Itu karena atas dasar nazar beliau sendiri. Ini juga dalil kata ulama bahwa Allah itu berkuasa mengharamkan dan menghalalkan. Bagi nabi yang lain halal, tapi bagi nabi-nabi tertentu
haram. Itu atas kehendak Allah sendiri. Tetapi sesuatu yang menyusahkan biasanya akan dihapus hukumnya oleh Allah. Sebagaimana keharaman daging onta dan susu onta. Jemaah rahimakumullah. Ya. Wa ma kana minal musyrikin, dan dia Ibrahim bukanlah termasuk orang musyrik, ya. Wallahu taala alam bissawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu, silahkan. Tentang ayat 92 tadi, tentang berinfak apa yang disukai atau yang dicintai. Kemudian tentang makanan yang sempat diharamkan oleh Allah kepada Bani Israel di masa Nabi Yakub. Ada? Silahkan. Kadang-kadang ada orang itu kalau sedekah niatnya nggak ikhlas, tapi kayak contohnya niat sedekah biar usahanya itu lancar, atau sedekah biar anaknya itu sembuh, atau anak turunnya itu diberkahi. Itu kan gimana Mas? Sedekah ada motif dunia. Sedekah ada motif dunia, ya, supaya usahanya lancar. Karena pengajian-pengajian itu biasanya sedekahlah maka Allah akan tambah rezekinya dan seterusnya, ya kan. Akhirnya dia sedekah supaya lancar. Yang dia bayangkan harta yang bertambah, bukan pahala, Bapak Ibu. Bagaimana kalau seperti ini? Nah, kata ulama, kalau memang ada hadisnya yang menyebutkan bahwa sedekah itu akan menambah rezeki, maka niat sedekah double niatnya untuk mendapatkan pahala dan juga untuk keberkahan atau bertambahnya rezeki, ini boleh. Itu kalau hadisnya ada. Ada nggak hadisnya? Hah? Ada, Bapak Ibu. Misalnya, sembuhkanlah penyakit kalian dengan sedekah. Ada nggak hadisnya itu? Kalau nggak tahu bilang gitu aja. Dawu mardakum bis sadaqah. Sembuhkanlah penyakit kalian dengan sedekah. Ini kan hadisnya. Berarti Nabi secara tidak langsung memotivasi umatnya untuk bersedekah dalam rangka agar penyakitnya sembuh. Nah, sehingga ulama mengatakan dalam hal ini boleh niatnya dua. Niat untuk akhirat sama niat untuk kesembuhan penyakit. Jemaah rahimakumullah. Sebenarnya Bapak Ibu, nah begini, yang tidak boleh itu adalah kalau semata-mata untuk dunia. Saya sedekah supaya sakit saya sembuh. Itu aja yang dia bayangkan, nggak ada dia bayangkan pahala di akhirat. Maka Allah akan berikan mungkin kesembuhan kepada dia itu, tapi Allah nggak kasih pahala di akhirat. Berdasarkan firman Allah, man kana yuridu thawabad dunya nu'tihi minha wa ma lahu fil akhirati min nasib. Siapa yang menginginkan kehidupan dunia atau balasan dunia, maka Allah akan berikan kepadanya dan di akhirat dia tidak mendapatkan bagian. Nah, berbeda kalau orang itu niatnya untuk akhirat, maka dunianya ikut, Bapak Ibu. Jadi yang betul itu apa? Yang betul itu niatkan saja untuk akhirat. Maka yang dunia ini, faedah-faedah dunia, sakit sembuh, urusan lancar, hati menjadi lapang, itu akan ikut, jemaah rahimakumullah. Ya kan? Karena kalau kita mengejar, itulah yang disebut dengan kita mengejar akhirat, dunia akan ikut. Tapi kalau kita mengejar dunia, akhiratnya nggak dapat. Ya, wallahu taala alam. Ada lagi? Cukup. Baik, ya. Mari sama-sama kita tutup dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.